Gara-gara satu tokoh Barito ini membuat perang Banjar yang harusnya berjalan dengan singkat malah menjadi perang yang memakan waktu hampir setengah abad dan menjadikan perang ini menjadi perang terpanjang di sepanjang sejarah Nusantara. Sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan, ada baiknya kamu menekan tombol like dan juga subscribe agar saya tetap terus bersemangat dalam hal membagikan cerita sejarah yang terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya di daerah aliran sungai Barito, baik itu Bartim, Morotewe maupun Berung Raya, dan yang pastinya adalah Barito Selatan. Tidak sedikit penulis sejarah yang menyebutkan jika seorang Temanggung Surapati menyebabkan perang Banjar berlangsung dengan cukup lama, dan salah satunya penulis sejarah lokal yang bernama Damianus Siok mencatat satu artikel khusus yang membahas mengenai Temanggung Surapati ini. Dan di video ini saya ingin men-share mengenai Temanggung Surapati ini. Dan semoga Pak Damianus Siok menonton video ini, karena saya ingin berterima kasih dengan beliau, karena dengan catatan beliau saya betul-betul memahami cerita dari Temanggung Surapati ini, bagaimana kekuatan, bagaimana loyalitasnya terhadap Pangeran Antasari. Saya masih mengajak kamu untuk membaca langsung ke sumber dari dimana video ini mendapatkan rujukan, dan linknya saya sematkan di kolom deskripsi di bawah, karena sebagian yang saya masukkan dalam video ini tidak 100% seperti yang dituliskan oleh Bapak Damianus Siok, yang tentunya jauh lebih powerful dari video ini sendiri. Jadi kita akan masuk ke dalam cerita dari Temanggung Surapati ini. Menyebut nama Surapati, orang segera mengingat Temanggung Dusun Hulu. Jadi Temanggung Surapati ini memiliki gelar yaitu Temanggung Dusun Hulu, yang menurut Syahwanar sudah dikenal sejak 1835. Baik Syahwanar maupun Piriler menuliskan bahwa pasukan Surapati bertempur dengan aliansi Kahayan Kapuas Katingan di Terusan atau di Muara Kahayan pada saat itu. Piriler menuliskan perang Asang merupakan perang terbesar yang pernah terjadi di Tanah Dayak, karena pada saat itu Temanggung Surapati harus kehilangan ribuan orang-orangnya yang dikepung sekitar 6.000 pasukan aliansi yang saya sebutkan tadi, yaitu Kahayan, Kapuas, dan juga Katingan. Jadi perang itu betul-betul besar ya, bukan perang yang kaleng-kaleng, dan disaksikan oleh Syahwanar dan juga Piriler. Syahwanar adalah seorang ahli geografi kalau nggak salah ya, dan Piriler ini adalah penulis Belanda yang saat itu sangat terlibat sekali dalam perang Banjar. Beberapa penulis menyebutkan nama Surapati sebagai peserta pertemuan kepala suku di Tumbang Anoy 1894. Kita bisa mengeceknya di Wikipedia. Nah, tetapi di sisi yang lain, penulis wiki menyatakan bahwa Surapati itu meninggal di tahun 1875 karena sakit dan sepuh. Sepuh di sini maksudnya sakit, meninggal sakit karena penyakit tua gitu ya. Semoga bisa dipahami, atau kamu bisa cari googling apa arti sepuh itu menurut KBBI. Andrew Critch di tahun 1848 mencatat Surapati sebagai subdistrik Dusun Hulu, Siang, dan Murung sejak 1848. Surapati memimpin sekitar 8.340 penduduk Dusun Hulu dan 8.500 penduduk Tanah Siang. Ini dicatat oleh Syahwanar di tahun 1853. Temanggung Surapati adalah andalan dari Pangeran Antasari dalam Perang Banjar. Di kawasan Surapati, Antasari hendak mendirikan ibu kota kerajaan Martapura di Ringkaukatan dan mendirikan markas yang sekaligus sebagai istana penembahan Hulu Montalat. Syahwanar menulis bahkan karena Surapati, para kepala suku di Hulu Kahayan tidak menyukai pemerintah. Pemerintah dianggap gagal memberikan rasa aman kepada warga Kahayan. Padahal warga sudah memberikan pajak kepada pemerintah. Salah satu pemimpin Kuta yang menyampaikan itu kepada Syahwanar adalah Awat, pemimpin Kuta Tampang. Dan itu diambil dari buku Syahwanar di tahun 1854. Jadi Temanggung Surapati ini walaupun dia tinggal di daerah Hulu Barito atau Hulu Dusun, atau bisa saat ini bisa disebut dengan
Barito Utara atau disebut dengan Murung Raya, pengaruhnya itu sampai ke Kahayan sana. Jadi banyak sekali warga Kahayan zaman dahulu itu mengeluhkan hal ini kepada pemerintah, dan aliansi Kahayan itu tadi benci pemerintah karena pemerintah itu dianggap gagal untuk melindungi seluruh masyarakat yang ada karena serangan-serangan yang dilancarkan oleh Temanggung Surapati. Jadi Temanggung Surapati ini bukan singa di dalam kandangnya sendiri, tapi singa di kandang orang lain juga. Maka tidak heran pada saat itu di Kahayan, Hulu Kahayan atau di daerah Sungai Katingan gitu ya, mereka selalu membuat yang namanya kuta, dan kuta itu adalah seperti pelindung dari kayu, kurang lebih seperti benteng lah. Nanti kalau ada gambarnya saya akan tampilkan di dalam video saya ini. Lanjut, dalam Perang Banjar, baik Temanggung Surapati maupun Pangeran Antasari sebetulnya berperang untuk Pangeran Hidayatullah yang gagal naik tahta pada tahun 1857. Ketika pemerintah Hindia Belanda menghapuskan kerajaan Banjar di tahun 1860, maka Surapati berperang untuk Pangeran Antasari. Jadi seperti itu asal usul kenapa Surapati ini bisa CS sekali dengan Pangeran Antasari. Kita masuk ke bagian akhir dari dalam video ini. Dituliskan dari artikel ini, akhir tahun 1861 dan awal tahun 1862, Hidayatullah menyerah, Aminullah menyerah, dan Antasari dilanda putus asa. Pada tanggal 6 Oktober 1861, Damang Leman, Panglima Andalan Hidayat, memimpin 30 kepala suku, bergelar pembakal dan kiai di Banjar, beserta 260 pengikut mereka, menyerah dan menyatakan sumpah setia kepada pemerintah kolonial Belanda di depan Mayor Koch di Martapura. Melihat keadaan itu, Temanggung Surapati dan juga Pangeran Antasari meminta bantuan kepada Sultan Pasir yang ada pada saat itu. Dan bukannya malah dibantu, Sultan Pasir malah memerintahkan orang-orang Dayak yang tinggal di kawasan Pasir untuk tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun, termasuk militer yang dibutuhkan oleh Pangeran Antasari pada saat itu. Selain meminta bantuan kepada Sultan Pasir, Temanggung Surapati meminta bantuan kepada Sultan Kutai pada saat itu. Dan sama juga responnya, bukannya malah membantu, malah surat yang berisikan di mana menceritakan Pangeran Antasari ini dalam keadaan hampir putus asa. Surat tersebut malah diberikan kepada asisten Perpik yang saat itu sedang menjabat di Kutai. Dan bukan hanya itu, Sultan Kutai malah mengusulkan untuk memberikan bantuan militer kepada pihak Belanda untuk menyerang daerah aliansi yang dimiliki oleh Pangeran Antasari dan juga Temanggung Surapati. Dan diperparah lagi, Sultan Kutai memberikan imbalan atau mengadakan sayembara bagi siapapun yang bisa mendapatkan kepala dari Temanggung Surapati, yaitu berupa 500 gulden dan 250 gulden kepada siapa yang bisa mendapatkan kepala dari Mas Anom dan kepala dari Singapati. Lalu bagaimana proses usulan dari Sultan Kutai ini? Apakah diterima oleh pihak Belanda atau tidak? Atas dasar usulan dari Sultan inilah Residen Perpik mengerahkan pasukan dari Amuntai, Tabalong, Kutai, pasukan Sutono dari Sihong, pasukan Kiai Rangganiti dari Marabahan, pasukan Raja Pagatan dan Batu Licin, serta pasukan Belanda yang terdiri dari orang Eropa dan Jawa dengan kapal perang dan artileri berat. Pasukan aliansi Perpik ini terus-menerus menggempur kedudukan Surapati April sampai November 1861, sampai jatuhnya Benteng Tongkak. Surapati benar-benar diuji dalam perang. Pasukan mereka tercatat tidak pernah menyerah. Piriler mencatat hanya pasukan Temanggung Surapatilah yang berani menghadang kapal perang Suriname, Montrado, Celebes, Boni, dan Panos yang dilengkapi persenjataan lengkap dan meriam 30 pon. Dan ketika Antasari meninggal dunia karena sakit, Surapati meneruskan perang Banjar bersama-sama dengan putra
Pangeran Antasari, yaitu adalah Gusti Mat Seman dan Gusti Mat Said. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika Piriler berpendapat bahwa Surapatilah sosok yang membuat perang Banjar menjadi lama. Perang yang seharusnya selesai di tahun 1863 berlanjut sampai 1905. Dalam perjalanannya, laskar yang di bawah komando Surapati menghasilkan perang yang tercatat paling berdampak. Jadi itu merupakan kekuatan atau power dari Temenggung Surapati yang ada di dalam catatan yang sudah dibuatkan oleh Bapak Damianus Yok. Kamu bisa membacanya secara lengkap di link deskripsi yang saya sematkan di dalam caption saya. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin meminta pendapat kamu tentang kualitas dari penjelasan yang saya berikan. Apakah video saya ini memberikan penjelasan yang cukup jelas agar kamu memahami setiap isi dari cerita sejarah yang saya sajikan ini, atau perlu perbaikan atau seperti apa? Saya tunggu komentar kamu di kolom komentar ya. Dan juga saya ingin mengajak kamu untuk melihat satu video tentang Temanggung Jayakarti, di mana Temanggung Jayakarti ini namanya diabadikan menjadi sebuah nama pasar tradisional yang ada di Barito Timur. Jadi jika kamu belum pernah mendengar tentang cerita Temanggung Surapati, kamu bisa menonton videonya di sebelah sini.